Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa bertemu kembali meskipun masih daring. Ya mungkin harapan kita semua mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertatap muka kembali setelah sekian lama pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Oke, mungkin sebelumnya silahkan masuk dulu ke Google Classroom yang sudah Bapak share ya tadi di grup WhatsApp. Coba Bapak cek dulu ini untuk kehadiran hari ini. Oke, 20 ya, berarti ada satu orang lagi mungkin. Oh ya, sudah ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah sudah pada bisa hadir hari ini. Mungkin untuk sebelum memulai kegiatan boleh dipimpin doa dulu. Sama siapa? KM-nya mungkin Mahesha ya? Suara Bapak terdengar? Ya, Pak. Oh iya, boleh dipimpin doa dulu mungkin. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mahesha. Hari ini kita akan belajar ya tentang konsep NVC. Namun sebelumnya mungkin Bapak ingin menyampaikan kenapa kita mempelajari konsep NVC ini, karena ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya tentang membuat sebuah aplikasi web. Hanya waktu di kelas 2 kemarin itu masih mungkin kebanyakan natif. Nah, di kelas 3 sekarang diharapkan dalam membuat sebuah aplikasi web ini kita bisa bergerak menggunakan sebuah framework. Oke, ya, jadi hari ini rencana pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang menerapkan aplikasi web ya menggunakan MVC. Terus apa saja yang harus dicapai? Pertama, jelas ya, jadi harus bisa menjelaskan apa itu konsep MVC-nya. Terus kedua, nanti bagaimana prosedur di dalam MVC itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara menerapkan MVC dalam aplikasi web. Dan yang terakhir, bisa menganalisis ya masing-masing fungsi dari MVC tersebut ya, model, view, dan controllernya. Oke, terus nah, aktivitas apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yaitu yang pertama, kita akan menggali informasi. Jadi kalian bisa nanti searching, bisa dari Google atau YouTube maupun lain-lain. Lalu kita akan berdiskusi ya dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Di Google Classroom Bapak sudah buatkan itu aktivitas terkait ruang kolaborasi. Nah, di situ silahkan nanti kita diskusi ya di sana. Jadi kalian bisa menyampaikan pertanyaan, teman-temannya juga bisa sambil menjawab. Tentunya Bapak juga akan sambil mendiskusikan apa yang menjawab apa yang menjadi pertanyaan untuk kalian. Terus selanjutnya nanti di akhir kita akan mempresentasikan mungkin sebagian hasil LKPD yang akan dikerjakan sama kalian. Dan yang terakhir evaluasinya, Bapak sudah menyiapkan juga soal evaluasi ya, yang nanti masing-masing biasa diisi hasilnya. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk lebih dalam terhadap materi, ini Bapak perlihatkan sebuah gambar nih. Coba ya kalian amati nih ya gambar tersebut. Bapak ingin tahu nih pertanyaan ya dari kalian. Rida, mana ada Rida? Ada, Pak. Oke. Rida, kalau Rida melihat gambar ini apa yang terbayang sama Rida? Itu lagi bangun rumah. Oh, lagi bangun rumah. Oke. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi ya? Kalau controller itu yang memantau modelnya yang lagi bekerja. Terima kasih ya Gina ya.
Coba Renaldi, ada Renaldi? Renaldi, kira-kira menurut Renaldi apa nih dari penjelasan teman-temannya? Jadi si model ini tuh yang apa ya, membentuk si kerangka dari bangunan ini. Sementara kalau yang view itu jadi mempercantik aja gitu. Tercantik. Yang salah cuman kayak kayu-kayu gini, jadi ada penutupnya gitulah. Oke. Satu lagi itu apa tuh mission control? Kayak controller ini mengawasi dua hal ini. Ngawasin 2 hal itu. Oke, siap. Makasih banyak ya Renaldi ya. Itu dari penjelasan dari 3 teman kalian ya. Jadi yang pertama dilihat itu Pak, ada yang orang lagi bangun rumah gitu ya. Terus ada yang melihat karena ini ada angkanya ya, udah dijelaskan, ada itu controller, model, view. Ada yang menjelaskan lagi itu Pak, ada kerangkanya lagi dibangun. Terus ada yang lagi bawa papannya ini ya. Ya, ada bawa papan. Oke. Nah, sebetulnya Bapak ingin memberi gambaran terhadap kalian. Jadi ketika kita mempelajari tentang konsep NVC, sebetulnya kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari juga. Salah satu contohnya yaitu dalam membangun sebuah rumah ya. Ketika membangun sebuah rumah ya, tentu kan di situ ada peran masing-masing ya. Ada yang tadi jadi mandornya, ada bahan-bahannya, ada alat-alatnya juga. Nah, sama ketika membuat sebuah aplikasi berbasis web yang menggunakan MVC itu, nanti di dalamnya itu ada yang tugasnya untuk menampilkan atau kita sebut view-nya ya. Terus ada semacam modelnya ya, tools. Model itu kalau di aplikasi nanti kaitannya query-query, sama ada controller yang tadi mengawasi atau mengontrol ya bagaimana untuk menampilkan data di view atau misalkan mengolah data ke database. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari ya tentang MVC ini? Ini sangat banyak manfaatnya untuk kalian, terutama nanti akan masuk dunia industri ya. Nabila, kalau Nabila lebih milih yang mana? Ya, lebih milih yang gambar pertama atau gambar kedua? Kalau saya milih yang gambar kedua, Pak, yang saya buat orang sekarang, Pak. Kenapa pilih yang kedua? Kalau menyusun pemodern kerangka, sepertinya lebih mudah ya, Pak. Kayak tinggal kita susun-susun aja gitu kan. Kalau tanpa kerangka kita bingung juga gitu bentuknya gimana. Oke, mantap ya jawabannya. Terima kasih banyak Nabila. Ya, ya. Jadi ini gambaran ya. Pak. Ya. Ini gambaran untuk masing-masing. Mungkin ada yang senang dari nol nyusun puzzle ya, tantangan mungkin ya tersendiri. Atau justru lebih enak yang sudah ada kerangkanya karena kita sudah lebih jelas ya menyelesaikannya. Bisa diukur waktunya kapan gitu ya selesai. Sementara kalau yang nol mungkin dari segi waktu agak sulit ya dikalkulasi. Nah, tentang pengertian MVC ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar alur ya, ada controller, view sama model. Renaldi, oke. Terima kasih banyak Rahma ya. Jadi MVC itu sebuah metode pengembangan aplikasi web yang pada intinya itu memisahkan tampilan web itu sendiri sama proses logika di dalamnya, Pak. Terima kasih banyak Renaldi ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya dari pengertian MVC ini sebuah metode pengembangan aplikasi web ya, metode pengembangan aplikasi web yang dimana di dalam pengembangannya tersebut dipisahkan ya jadi beberapa bagian. Oke, nah ini kita bisa lihat contoh MVC pada PHP framework. Silahkan mungkin bisa mulai masuk di ruang kolaborasi ya. Bapak coba cek dulu.
apa yang ingin kalian tanyakan, diskusikan terkait MPC pada Laravel dan kode igniter ini ya. Mungkin Bapak akan kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan. Silahkan disampaikan di ruang kolaborasinya ya. Kita coba mulai dari pertanyaan Sarifah nih. Perbedaan antara MPC Laravel dan kode igniter. Kira-kira ada yang bisa jawab? Boleh acungkan tangannya. Iya Pak. Mau menjawab pertanyaan dari Sarifah? Iya. Oh boleh. Coba apa? Tidak kira-kira perbedaannya. Jadi menurut saya mah kalau Laravel bentuk MVC-nya itu lebih simpel sih, maksudnya lebih simplified gitu. Simplified. Dibanding kode igniter itu kan alurnya lebih ribet gitu. Banyak puter-muter. Oh, oke. Banyak gitu. Oke, terima kasih banyak. Tidak ya. Oke. Nah, itu silakan yang sudah menjawab barusan disampaikan di ruang kolaborasi ya. Nah, mungkin Bapak coba masuk dulu ke penjelasan si Laravel secara singkat. Ini Laravel itu salah satu jenis framework. Nah, bagaimana cara menginstalasi Laravel? Pertama, kita harus menginstal dulu namanya Composer. Di sini ada yang sudah pernah install Laravelnya? Boleh acungkan tangan yang sudah? Oke, 5 orang, 6 orang, oke, 7 orang, oke, bagus. Ada lagi 8 orang ya. Hampir setengahnya, 9 orang, oke. Kebanyakan sudah pernah coba ya. Bagi yang belum, bisa ditonton videonya, Bapak sudah share ya. Coba Bapak cek dulu ya. Nah, jadi bedanya kalau kita pertama kali menggunakan Laravel harus diinstal komposernya. Nanti buka CMD seperti ini. Ya. Terus tahap berikutnya ini kita masuk ke si folder htdocs ya, sumnya. Ya, gimana Nabila lihat sekilas dari video yang Bapak tampilkan? Lumayan jelas Pak. Jelas. Kalau CMD. Oke, ya baik. Terima kasih banyak ya Nabila ya. Ya di 4 kalian nanti bisa download, di situ ada LKPD. Oke, kita masih ada waktu ya. Oke, 20 menit lagi. Nah, ini referensi. Silakan kalau yang bingung bisa dilihat di sini ya untuk download Composer, dokumentasi. Nah, kita akan masuk ke LKPD, silakan di-download, nanti diisi. Bapak mungkin perlihatkan dulu LKPD-nya. Sudah Pak. Oke, siap. Sudah Pak. Ya. Nah, di LKPD ini tadi mungkin sudah download juga. Ini penjelasan tentang KIKD-nya, IPK-nya. Terus yang pertama nih ada aktivitas. Perhatikan gambar di sini. Jadi kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Terus langkah kerjanya diikuti. Di sini ada buka browser. Nah, cari beberapa referensi teman terkait. Nah, ini model tadi teman-teman kalian juga menjelaskan. Silahkan diisikan di sini ya. Oke, mungkin kita ada waktu untuk mengisi ini karena tadi sudah berjalan juga LKPD. Bapak kasih waktu dulu mungkin 3 menit ya. Silakan boleh sambil diisi. Kita akan coba masuk ke latihan soal mungkin ya. Ini yang ada di poin 5 itu ada latihan soal. Kalian mengisi latihan soal. Ini untuk mereview kembali pertemuan kita hari ini ya. Oke, betul juga jawabannya. Alhamdulillah. Oke, ya yang lainnya ditunggu ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, mungkin dipimpin doa dulu. Doa mulai. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Meskipun yang keluar kemana, usahakan tetap dijaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya, minggu depan.
Bapak terima kasih, mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.